baik juga hari ini. Jadi kita belajar mengenai energi alternatif. Sebelumnya belajar tentang apa? Sebelum Miss masuk? Matematika. Nah, matematika itu menurut kalian susah atau mudah? Susah. Kalau yang susah-susah itu kita butuh yang namanya energi. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu Miss mau absen. Ada yang datang hari ini? Ada. Ada siapa? Deva. Kemana Deva? Medan. Lagi pergi jalan-jalan dia berarti. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Kita kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar mengenai untuk Allah Subhanahu wa taala, Oke, terima kasih ya Pak. Nah, setelah berdoa dan kita biar lebih cinta terhadap tanah air kita nyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Miss mau nunjuk Marta sebagai dirjennya. Ke depan Marta. Kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada hafal kan? Hafal deh. Berdiri semuanya. Nah, teman-temannya berdiri. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, akan duduk kembali Marta dan teman-teman. Oke. Karena kita sudah berdoa dan juga sudah menyanyikan lagu wajib nasional, kita langsung ke materi hari ini. Apa tadi materi hari ini? Nah, jadi materi kita energi alternatif. Sebelum kita mempelajarinya, kalian harus tahu apa sih guna kita mempelajari energi alternatif. Nah, dibaca ya. Ini kita baca sama-sama tujuannya. Baca sama-sama ya tujuan pembelajarannya. Satu, Menjelaskan pengertian energi alternatif. dua. Menyebutkan macam-macam energi alternatif. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Miss mau tanya, tadi pas kalian ke sekolah ada lihat matahari nggak? Mataharinya menampakkan diri atau sembunyi di balik awan? Ada yang tahu nggak matahari itu kenapa dia bisa panas? Apa fungsi matahari? Pakaian. Menjemur pakaian. Nah, kita kan hari ini tentang energi alternatif. Di sini siapa yang dapat MBG tadi? Semua dapat MBG. Ada yang makan MBG-nya? MBG itu makanannya berarti yang bergizi ya kan? Yang kita mempelajari energi alternatif dan konvensional. Sebenarnya kita energi alternatif dan konvensional. Saya suka makan permen. Yang makan itu kalau makan permen terus menerus, apa tuh yang terjadi? Sakit gigi, giginya rusak, giginya bolong ya kan? Kalau makan makanan yang bergizi setiap hari, jadinya sehat, benar. Berenergi kan? Bisa kita ke sekolah dengan semangat dan kemudian tugas-tugasnya dengan baik juga. Jadi perbedaannya itu gini ya, adik-adik. Energi konvensional itu kita ibaratkan sama permen yang kalau seandainya kita gunakan terus-menerus, jadinya bumi itu rusak. Tapi kalau seandainya energi alternatif kita gunakan terus-menerus, bumi itu nggak akan rusak. Adik-adik pada paham, simak video, lebih paham lagi simak video dari Miss ya. Nanti Miss dari video ini lihat mana yang penting, nanti Miss tanya. Dari video tadi apa pengertian energi alternatif? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Oke, Mai, apa pengertian energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan
sebagai pengganti energi fosil atau konvensional. Ya, benar yang dibilang Mai. Jadi energi alternatif itu adalah energi. Ya, tepuk tangan untuk Mai. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat mengganti energi fosil atau konvensional dan dapat diperbaharui. Energi alternatif itu ramah lingkungan ya adik-adik. Dia tidak merusak lingkungan dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai contoh-contoh energi alternatif. Oke, lihat videonya ya. Nah, dari video yang dilihat, apa saja tadi contoh-contoh energinya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya kalau jawab. Ya, kamu silakan. Energi air, energi panas, energi surya, energi panas bumi, sama energi Energi satu lagi energi apa? Angin. Biomasa. Ya, biomasa dan energi angin. Tepuk tangan untuk temannya. Ini kalian tuh memperhatikan videonya dengan sangat baik ya. Bisa jawab apa itu pengertiannya, apa itu contoh-contohnya. Nah, ini ada perbedaan energi alternatif dan konvensional. Seperti tadi Damis bilang, energi alternatif itu seperti matahari, energi konvensional. Oke, BBM itu energi konvensional. Kayak yang lagi terjadi sekarang ini. Kalian lihat nggak di Pertamina, di pom bensin banyak yang antri kan, macet di situ. Itu kenapa? Karena stok BBM kita menipis. Karena BBM itu dia energi konvensional. Nah, dia nggak terbarukan, jadi dia bisa habis. Yang alternatif dia terbarukan, contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Itu perbedaan dari energi alternatif dan konvensional. Apa tadi perbedaannya? Energi alternatif sumber terbarukan, energi konvensional sumber tidak terbarukan. Ya benar, tepuk tangan untuk Mai. Oke, kita lanjut. Ini ada kelebihan dan ada kekurangan dari energi alternatif. Kelebihannya, energi alternatif itu ramah lingkungan. Kekurangannya, biaya awal instalasinya itu tinggi kayak. Ini ada gambar. Ini ada gambar. Tadi kan kita pelajari energi alternatif dan energi konvensional. Ini ada punya, ini namanya smart card. Jadi nanti Miss tanya ke kalian. Kan tadi kita udah mempelajari ya, apa saja contoh dari energi alternatif dan konvensional kan. Ini Miss mau tanya. Ini gambar apa? matahari. Matahari ini contoh dari energi Alternatif. benar alternatif. Ini Biomasa. biomasa. Contoh dari energi alternatif. Oke. Tunggu satu gambar lagi. Ini gambar apa? Benar kan? Nah, ini contoh dari energi apa? Konvensional. Nah, berarti anak-anak ini sudah paham tentang energi alternatif dan konvensional ya? Paham. Dan anak-anak ini sudah paham apa itu energi alternatif dan konvensional. Perbedaannya juga udah tahu. Nah, jadi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah energi alternatif itu sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Dia dapat menggantikan energi fosil atau energi konvensional sehingga penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Karena kita sudah mempelajari energi alternatif, pengertian dan juga contohnya, dan kalian sudah menjawab pertanyaan dari Miss Adi, Miss ada kuis. Di sini nanti yang mau jawab ke depan terus diklik posenya biar dia berjalan dan kita lihat sama-sama jawabannya benar atau tidak. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Silakan. Oh, ini jangan malu-malu. Coba Ima, ayo dibaca soalnya. Ada soal. Sumber energi alternatif yang memanfaatkan panas matahari disebut energi surya. Jawaban Ima C, energi surya. Kita lihat sama-sama jawaban Ima benar atau tidak ya? Jawaban Ima Betul. betul. Tepuk tangan untuk Ima. Ima jangan tutup dulu. Karena Ima udah berani maju dan jawabannya benar. Ini tuh karena Ima berani maju, berani tampil. Yang lain juga harus kayak Ima berani maju ya. Oke, silakan dulu kembali. Nomor 2, ada yang mau jawab? Oke. Siapa? Oke, berarti soalnya terus jawabannya apa? Kencang. Salah satu keuntungan menggunakan energi alternatif adalah dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Jawaban Dava adik, kita lihat jawaban Dava benar atau tidak. Jawaban Dava benar atau salah? Benar. Kan
turbin angin dalam menghasilkan listrik adalah A. Memutar generator mulai bila turbin. Melalui bilah turbin. Kalian jawaban bagus, benar atau tidak? Benar. Benar. Benar jawabannya. Tepuk tangan untuk silakan sudah kembali. Nah, kita sudah melihat video mengenai energi alternatif konvensional, juga sudah melihat jenis-jenisnya serta contohnya sudah Miss tunjukkan, dan anak-anak Miss sudah bisa menjawab serta bisa menjawab kuis. Berarti Miss anggap materinya anak-anak Miss sudah paham ya? Sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, Miss mau kasih tugas. Kita ada namanya tugas proyek. Itu kita bikin tugas proyek kita ini mini book sederhana. Miss bagi kertasnya dulu ya. Ini tata cara untuk membuat kertas mini booknya. Jadi nanti contohnya seperti ini. Lihat ke depan. Nanti Miss kalian lihat tata cara yang udah Miss bagikan. Nanti hasilnya seperti ini. Dia ada 8 halaman. Kalian tambahin gambar-gambar yang sesuai sama isiannya. Bikin mengenai mini book energi untuk masa depan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti Miss kasih waktu sekitar 2 menit, bisa ya? Bisa? Bisa? Kerjakan sekarang. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanya? Siap? Sudah. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 mau maju? Oke, kelompok 2 maju. Siapa yang presentasi dari kelompok 2? Nadia, sekarang maju. Sini maju, jangan capek. Nah, apa yang kalian bikin dari mini book kalian? Saya Nadia dari kelompok 2. Saya akan membaca energi dan dampaknya bagi kehidupan. Pengertiannya energi alternatif, energi yang bisa diperbarui ramah lingkungan dan mendukung kehidupan berkelanjutan. Alternatif ramah lingkungan dan biaya alam tinggi. Dampaknya energi alternatif mengurangi polusi udara minyak. Mestinya energi konvensional membuat bumi statis, sedangkan energi alternatif membuat bumi. Kami ingin masa depan penuh dengan energi bersih agar kita bisa hidup lebih semangat. Oke. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 2. Ingin tanyakan dari hasil kerja kelompok 2. Apa pertanyaannya? Tadi kamu bilang energi konvensional bisa bikin polusi. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan supaya lingkungan sekolah tetap bersih? Oke. Nah, pertanyaan dari kelompok 1. Tadi katanya kelompok 2 bilang energi konvensional itu bisa bikin polusi. Nah, apa yang kita lakukan supaya polusinya itu supaya tidak membuat polusi itu apa yang bisa kita lakukan? Kelompok 2 ada yang bisa jawab? Oke, Renan mau menjawab. Silakan. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga lingkungan dan tidak boros energi. Oke. Nah, jadi jawaban dari Renan menjaga lingkungan dan tidak boros energi. Bagaimana kelompok 1? Diterima jawabannya benar? Benar. Benar. Oke. Jadi tadi pertanyaannya energi konvensional bisa bikin polusi. Jadi apa yang kita lakukan? Kelompok 2 menjawab yang kita lakukan dengan cara menjaga lingkungan dan tidak boros energi. Itu tadi jawaban dari kelompok 2 dari pertanyaan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan juga Nadia yang sudah berani presentasi ke depan. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang presentasi? Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan mini book kami yang berjudul Energi untuk Masa Depan. Pengertian energi alternatif, energi ramah lingkungan dan dapat diperbarui, matahari, angin, air. Energi konvensional, energi dari fosil yang terbatas dan mencemari, minyak bumi, batu, bara. Contoh energi alternatif, matahari, listrik dari panel surya, angin, listrik dari turbin angin, air, listrik dari PLTA. Contoh energi konvensional, minyak bumi, bahan bakar kendaraan, batu bara, listrik dari PLTU, gas alam, bahan bakar rumah tangga. Perbandingannya adalah energi alternatif ramah lingkungan, terbarukan, daya awan tinggi tergantung cuaca. Energi konvensional murah, mudah digunakan, tidak ramah lingkungan, terbatas.
Kesimpulannya adalah energi alternatif adalah pilihan terbaik untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Oke, tepuk tangan untuk Ima yang telah presentasi. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2. Mengapa energi matahari cocok dipakai di sekolah? Mengapa energi matahari cocok dipakai di sekolah? Kelompok 1 menjawab. Menurut kelompok kami, energi dari matahari cocok dipakai di sekolah karena setiap hari kita lihat matahari bersinar, jadi kita bisa menggunakan sinar tersebut untuk percayaan tanpa boros listrik. Oke, silakan duduk kembali. Sudah dengar jawaban dari kelompok 1, kelompok 2? Jawaban dari kelompok 1, energi matahari itu cocok dipakai di sekolah karena pencahayaan dari matahari itu kan udah terang. Jadi kita nggak perlu boros listrik ngidupin lampu dari PLN. Jadi dengan cahaya matahari, ruangan kita itu sudah pas, pencahayaannya sudah cukup. Duduk Iman. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, karena tadi kita sudah selesai presentasi kelompok dan hasilnya juga sangat bagus, minibuknya Miss lihat sudah sangat rapi, cocok dengan tema kita tentang kehidupan, energi dan kehidupan di masa depan. Nah, selanjutnya supaya kalian tidak terlalu jenuh, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Ice breaking kita tepuk wow. Kalian tahu kan? Tahu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, selanjutnya Miss ada PR. Ini kalian kerjakan di rumah. Kumpul minggu depan ya. Oke, Miss sudah ngasih tugas juga. Dan pembelajaran kita kebetulan waktunya sudah habis, sudah mendekati pulang. Nah, ada baiknya sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doa pulang. Oke, terima kasih Dava. Nah, nanti pas pulang jangan main-main, langsung pulang ke rumah. Jangan tolak-tolakan di jalan, jangan berantem juga. Sampaikan titip salam Miss ke orang tua. Oke, Miss akhiri pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dah. Dah.